yang berlokasi di Kampung Baru, Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, yaitu mengenai coronavirus 19. Yang pertama, saya berdiskusi sama sepupu di lokasi tempat tinggal saya, yaitu Tanjung Balai, mengatakan bahwa COVID ini berasal dari para elit-elit dunia yang ingin menguasai seluruh isi-isi dunia dan manusianya. Jadi yang kedua itu berbeda pula. Yang kedua itu berasal dari masyarakat Cina yang sembarangan mengonsumsi makanan-makanan yang tidak layak dimakan. Yang ketiga, saya berdiskusi dengan para masyarakat yang mengetahui mengenai kondisi dunia sekarang, yaitu COVID senjata biologis bagi para negara-negara yang ingin menguasai dunia. Yang terakhir, saya baca berita demi menghindari COVID-19 ini dan demi mengamankan masyarakat yang ada di Tanjung Balai, saya mendapatkan bahwasanya kita harus menjaga kesehatan, menjaga kondisi alam, dan menghindari keramaian dari segala aktivitas-aktivitas yang berlangsung seperti biasa. Misalnya kita harus lockdown sendiri di diri sendiri, dan kita harus menjaga dan melestarikan alam demi kebaikan masa depan. Terima kasih dari saya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri akan menyampaikan hasil mini riset yang saya lakukan melalui via WhatsApp di lingkungan PT Timur Jaya Kota Tanjung Balai. Bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat akibat COVID-19 yaitu perubahan masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat yang biasanya merasa aman dan tenang dalam menjalani aktivitas, untuk saat ini masyarakat harus menjadi lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi yaitu banyaknya terjadi pengangguran akibat usaha-usaha yang banyak meliburkan usahanya sementara, dan perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring kepada para siswa, dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu dalam hal berjabat tangan, yaitu hal yang sering kita lakukan untuk sementara waktu dilakukan dari salam jauh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Ariyunia ingin memaparkan hasil mini riset yang telah saya lakukan di Kota Tanjung Balai, terkhususnya di daerah Kecamatan Teluk Nibung. Nah, banyaknya warga Tanjung Balai yang kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dikarenakan sebahagian warga di daerah Teluk Nibung ini bekerja sebagai buruh dan nelayan. Nah, kenapa buruh terkena imbasnya juga karena tidak ada pengiriman ikan yang datang ataupun pergi untuk dikirim. Nah, yang kedua itu nelayan tidak dapat beroperasi karena dilarangnya mereka melaut untuk melewati perbatasan. Nah, selain buruh dan nelayan tadi, di sini juga terdapat imbasnya para pedagang di sekitar pelabuhan Kota Tanjung Balai tidak dapat berdagang dikarenakan tidak beroperasinya lagi pelabuhan sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya berharap COVID-19 ini dapat segera berlalu. Selamat malam bagi kita semua. Jadi di sini saya Laura Isabella Storus sebagai kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari wawancara yang telah saya lakukan dari beberapa sampel yang saya ambil, yaitu
warga masyarakat yang ada di kampung saya, yaitu Dusun 1 Desa Pulau Rakyat 2, di mana saya telah mengamati bahwa saya akan mengamati dampak virus corona itu sendiri di kampung saya. Ada banyak sekali dampak yang diakibatkan dari virus corona ini. Yang pertama itu mulai dari di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang moralitas ya. Jadi saya mengambil di bidang moralitas, di mana saya mewawancarai warga kampung masyarakat saya dengan mengambil beberapa orang untuk sebagai saya tanyakan dengan menggunakan angket, dengan menyebarluaskan melalui Google Dokumen, di mana saya memberikan pertanyaan seperti bagaimana pendapat Anda mengenai misal larangan mudik, tapi masih saja ada tetap yang melanggar peraturan tersebut. Nah, bagaimana juga dengan bagaimana menurut Anda apabila ada masyarakat yang melanggar social distancing yang sudah dihimbau oleh pemerintah? Nah, jadi hasil kesimpulan saya bahwa moralitas yang terjadi akibat dari COVID-19 itu, bahwa lebih banyak dampak positif yang diakibatkan dari COVID-19 daripada dampak negatifnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya itu yaitu seperti seperti tidak adanya toleransi antara pembelian masker dan hand sanitizer, di mana orang-orang yang mampu saja yang dapat memberi, sehingga mereka mempersiapkan sebegitu matang dengan membeli sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang-orang yang tidak mampu membeli sehingga mereka tidak dapat. Terus kemudian seperti tidak adanya rasa toleransi antara umat beragama juga, dan seperti kita ketahui bahwa saya ambil contoh, dan itu merupakan dampak negatif juga, bahwa tidak adanya toleransi seperti di Jakarta, adanya sedang melakukan ibadah di rumah, tetapi tetapi kepala desa atau lingkungannya melarang, padahal mereka sudah melakukan di dalam rumah saja tanpa mengundang orang-orang luar atau hanya keluarga intinya saja. Kemudian dampak positif yang dihasilkan dari coronavirus ini yaitu seperti semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan keluarga, kemudian semakin disiplin diri, kemudian jadi adanya rasa saling membantu antara sesama, yang rasa iba seperti itu. Itulah, jadi menurut saya, kesimpulan saya, lebih banyak ke dampak positif yang diakibatkan dari di bidang moralitas dari dampak corona tersebut. Terima kasih. Tapi tetapi kepala desa atau lingkungannya melarang, padahal mereka sudah melakukan di dalam rumah saja tanpa mengundang orang-orang luar atau hanya keluarga intinya saja. Kemudian dampak positif yang dihasilkan dari coronavirus ini yaitu seperti semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan keluarga, kemudian semakin disiplin diri, kemudian jadi adanya rasa saling membantu antara sesama, yang rasa iba seperti itu. Itulah, jadi menurut saya, kesimpulan saya, lebih banyak ke dampak positif yang diakibatkan dari di bidang moralitas dari dampak corona tersebut. Terima kasih. Salam bagi kita semua, saya Maritu Manggar akan memaparkan hasil mini riset saya mengenai pengaruh wabah virus corona di Desa Cikao. Dari hasil wawancara yang saya lakukan melalui via telepon kepada masyarakat Desa Cikao, dapat ditemukan suatu hasil bahwa sangat banyak pengaruh yang diakibatkan oleh wabah virus corona ini, baik dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang aktivitas keagamaan masyarakat.
Pada bagian sosial, sikap apatisme pada masyarakat kian memudar yang diakibatkan oleh menurunnya rasa peduli kepada orang lain. Begitu juga dengan tingginya harga pangan yang diakibatkan oleh wabah virus corona ini, sehingga turunnya daya beli oleh masyarakat. Namun rasa sosial yang kian memudar pada masyarakat semakin menurun yang diakibatkan oleh tingginya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak staf ataupun pegawai kantor kepala desa, perawat, begitu juga dengan pihak kepolisian yang menghimbau kepada masyarakat Desa Cikau agar meningkatkan rasa kemanusiaan dengan saling bergotong royong memberantas penyebaran virus corona ini, yaitu dengan menjaga jarak, tidak keluar rumah apabila tidak perlu, etika batuk menggunakan masker. Nah, ini adalah satu wujud dari nilai kemanusiaan. Penyebaran wabah virus corona ini adalah suatu momentum untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meningkatkan rasa gotong royong, saling berbagi, saling mendukung, dan saling sinergi mengatasi wabah virus corona ini. Nah, sekianlah hasil wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat Desa Cikau. Terima kasih. I'm an icon, man, my girl about a 10.